Ingat, sekarang kau Kiwanakerta, Senopati Kadipaten Kudus yang terpercaya. Tapi Kiwanakerta itu sudah mati, Nek. Betul, tapi mereka masih menyangka bahwa Kiwanakerta pergi merantau bersama Raden Sutejo. Sekarang pergilah. Ya, baik. Keinginan kamu untuk bersuhita kepada Kanjeng Sultan di Mataram itu baik. Aku mendukung. Di awal episode ini, kita menuju pada Bukit Argablah, tepatnya di rumah Ki Bagaspati, di mana pada saat itu tampak Wiratsangka yang sedang berbicara empat mata dengan guru sekaligus mertuanya tersebut. Suami Banowati itu pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Sultan Mataram untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajarinya dari gurunya tersebut. Tentu saja alasan pengabdian Wiratsangka untuk pergi sangat disetujui dan didukung oleh Ki Bagaspati. Ayah Banowati itu pun kemudian mengatakan bahwa selain pedang Dewan Daru, ia juga memiliki pusaka yang lain, yaitu pusaka pedang suami istri yang bernama pedang Nagawiru dan Nagagini. Ki Bagaspati pun kemudian menghampiri lemari pusakanya, lalu mengambil pusaka pedang Nagawiru untuk diberikannya kepada menantunya sebagai bekal senjata dan pelindung di perjalanannya nanti. Meskipun pedang ini tidak seberat Dewan Daru, tapi pedang ini cukup berharga untuk di perjalananmu. Ambillah. Terima kasih, Guru. Duduklah. Nah, Wiratsangka, kalau kau sudah siap untuk pergi, inilah saatnya kau pergi. Tapi bagaimana dengan Ajeng Banowati, Guru? Iya, untuk sementara biarlah tinggal bersamaku. Kalau dia ikut, aku khawatir dia akan menjadi penghalang langkahmu di perjalanan. Saya pamit, Guru. Iya. Mohon doa restu. Selamat jalan. Restuku menyertaimu. Baik, Guru. Ya. Ya, akhirnya apa yang sangat dikhawatirkan oleh Banowati selama ini telah terjadi. Wiratsangka yang telah menjadi suaminya itu pun kini telah pergi meninggalkannya. Di pagi itu, wanita tersebut pun mencari-cari suaminya. Bahkan kemudian ia pun sampai pergi menuju ke tempat latihan mereka biasanya. Namun ia tetap tidak menemukan suaminya di tempat tersebut. Wajah yang kelihatan putus asa dan khawatir tergambar jelas di wajah Banowati. Pikiran gadis itu pun sudah melayang kemana-mana. Ia pun kemudian segera kembali ke rumahnya. Di sana tampak Ki Bagaspati yang sedang mencabut pedang pusaka Dewan Daru. Setelah berhasil mencabut pusakanya itu, Banowati pun datang dan menanyakan tentang keberadaan suaminya, Wiratsangka. Kamu baru bangun, Dul? Di mana suamiku, Ayah? Suamimu sudah pergi. Pergi? Iya. Kakang Wiratsangka pergi, Ayah. Pergi kemana, Ayah? Pergi ke Mataram. Ingin mengabdi kepada Kanjeng Sultan di Mataram.
ke Mataram. Dok. Banowati, Aku akan menyusul suamiku ke Mataram, Ayah. Raden Permadi belum tentu pergi ke Mataram. Bisa jadi ke tempat lain. Dan kau akan terlunta-lunta. Kau bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Ki Bagaspati, bahwa Raden Permadi atau Wiratsangka itu belum tentu pergi menuju ke Mataram, sebab ia cukup tahu sifat suami Banowati tersebut. Namun walaupun begitu, putrinya itu tetap tidak peduli. Ia pun sudah bertekad untuk mencari suaminya dan akan selalu bersama-sama. Wanita itu pun mengatakan bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpa suaminya. Mendengar kata-kata pamungkas putrinya, Ki Bagaspati pun kemudian mengatakan bahwa sebaiknya anaknya itu membiarkan saja Wiratsangka pergi mencari jati dirinya. Kalau takdirnya tetap berjodoh, maka suaminya itu pasti akan kembali bersama dengan dirinya lagi. Lagi-lagi, walaupun sudah mendapatkan nasihat terbaik dari ayahnya, Banowati tetap tidak bisa menerima kepergian Wiratsangka. Suara panggilan hatinya kini telah didengar oleh suaminya tersebut. Namun lelaki itu justru langsung pergi menjauh setelah melihat keberadaan istrinya di kejauhan. Ia pun mengatakan bahwa ia harus mengetahui jati dirinya, siapa ia sebenarnya. Dan suatu saat nanti ia akan kembali lagi menjemput istrinya tersebut ke Argabelah setelah ia berhasil mengetahui jati dirinya tersebut. Bukankah dia sedang dicari-cari para petinggi kadipaten? Apakah dia sudah ketemu ya? Mungkin. Sebaiknya Nyai tanyakan saja. Sedang nyari obat kok ngejar orang. Ada apa, Nyai? Ikutlah ke Kadipaten Tegal. Raden sedang dicari-cari para petinggi Kadipaten. Maaf, saya ada perlu mendesak. Tidak bisa, Raden. Soalnya ke Kadipaten, Raden. Meskipun hanya sebentar. Ya, mendadak saja Gendawar dan Setyawati pun muncul, yang kemudian membuat Raden Permadi itu langsung kabur. Melihat semua itu, Gendawar pun langsung mengejarnya dengan melompat, berusaha mendahului putra Adipati Kadipaten Pasuruan tersebut. Setyawati pun juga mengikuti Gendawar, sedangkan Nyai Parwati hanya memandangi saja kejadian yang terjadi begitu cepat itu. Raden Permadi pun kemudian langsung menyerang Gendawar karena ia merasa tidak akan bisa lari lagi dari tempat tersebut. Jangan halangi aku. Setyawati langsung mengejar pemuda itu dengan kudanya. Melihat semua itu, Gendawar pun tidak tinggal diam. Ia juga langsung mengambil kudanya sendiri, lalu menyusul Setyawati. Pekatik Tumenggung Martoloyo tersebut pun langsung menggebah kudanya dengan kencang. Sedangkan Nyai Parwati yang hendak mengejar mereka langsung dicegah oleh pengemis tangan 1000. Nyai mau mengejar orang atau mencari obat? Obat? Ya sudah, jangan urusi orang lain. Ayo.
Nyai Parwati tampaknya masih penasaran dengan Raden Permadi. Namun mau tidak mau, ia harus mengikuti Ki Widura yang telah meninggalkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Raden Permadi sendiri kini sedang mengerahkan lari cepatnya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, sepertinya masih sulit bagi dirinya untuk bisa kabur dari kejaran Gendowor dan Setyawati yang mengendarai kuda. Lama-kelamaan, tenaga suami Banowati tersebut pun semakin melemah, sehingga kemudian mau tidak mau ia pun harus menghadapi kedua pengejarnya tersebut. Turun kalau kau ingin menangkap aku. Raden Permadi ternyata memiliki kesaktian yang luar biasa. Aku harus pergi sejauh-jauhnya agar tidak selalu dikejar bayangan istri. Ya, aku harus mengetahui jati diriku. Baru aku akan kembali ke Ardambula. Di sisi lain, terlihat Maesa dan Blotong yang sedang berjalan berdua. Mereka juga sedang bertugas untuk mencari Raden Permadi dan membawanya pulang ke Kadipaten Tegal. Mendadak, keduanya pun melihat ada dua orang berseragam prajurit sedang tergesa-gesa menggebah kudanya dengan kencang. Hal itu membuat Maesa menjadi heran apa yang sebenarnya membuat kedua prajurit tersebut berlaku demikian. Blotong pun menjadi bertanya-tanya sebab sudah beberapa kali ini mereka bertemu prajurit-prajurit dengan seragam yang sama. Entah apa yang sedang terjadi. Yang jelas Maesa juga tidak tahu karena ia selalu bersama Blotong yang juga tidak mengetahuinya. Anak Basir yang konyol itu pun kini malah menyalahkan Maesa karena menjawab tidak tahu. Padahal kawannya itu selalu bersamanya. Bagaimana ia bisa memaksanya untuk tahu? Sungguh pemuda yang konyol. Bukan anak Basir namanya kalau tidak bisa bertingkah demikian. Ia pun kini malah justru memarahi Mahesa karena dianggapnya selalu tidak tahu. Kita kan bisa tanya pada penduduk desa Bumi Ayu di sana itu. Berhenti! Galak amat. Diam. Siapa kalian? Dan apa tujuan kalian datang ke desa ini? Namaku Mahesa dan ini Blotong. Kami adalah pengembara yang kebetulan lewat di desa ini. Apa kalian bukan mata-mata dari Kadipaten Rembang? Mata-mata? Hei, jangan sembarangan menuduh ya. Pokoknya, sebelum kalian membuktikan bahwa kalian bukan mata-mata dari Kadipaten Rembang, kalian harus menyerah. Enak saja disuruh menyerah. Kalau kalian mampu, ayo tangkap kami. Kurang ajar. Tangkap! Ya, tampaknya mulai ada perseteruan antara Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang. Dan semua itu pasti karena fitnah Mak Lampir atas tewasnya Raden Sutejo oleh Dewi Sekar Arum. Buktinya di desa Bumi Ayu yang merupakan salah satu wilayah Kadipaten Kudus tersebut tidak diperbolehkan orang-orang dari Kadipaten Rembang untuk masuk. Maesa dan Blotong pun juga harus berhadapan dengan para pendekar desa Bumi Ayu yang mencurigai mereka sebagai mata-mata
dari Kadipaten Rembang. Namun walaupun begitu, Maesa dan Blotong jelas bukanlah tandingan mereka, sehingga orang-orang itu pun menjadi kerepotan sendiri. Mereka tumbang satu persatu di tangan Maesa. Salah satu dari mereka pun kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa. Mendengar laporan dari anak buahnya, Ki Lurah pun segera menuju ke tempat pertempuran tersebut. Sedangkan lawan Maesa kini semakin sedikit, semuanya hampir habis dibabatnya. Gusti Pangeran, anak Mas Mahesa. Bagaimana hal ini bisa terjadi, anak Mas? Maafkan kami, Ki Lurah. Peristiwa ini sesungguhnya di luar kemauan kami. Orang kami tidak salah apa-apa kok. Mau ditangkap. Memangnya kami penjahat. Ini pasti telah terjadi salah paham. Tapi Ki Lurah, mereka pantas dicurigai. Diam! Kau tahu, kalau anak Mas Mahesa bertindak kejam, kalian pasti sudah mati. Beliau adalah putra kinasih dari Ki Sembara, Senopati Agung Kesultanan Mataram. Sangat beruntung sekali Soca Cendawa, maksudnya Ki Lurah Bumi Ayu itu sangat mengenal Maesa dan Sembara ayahnya, sehingga ia tahu betul kalau pasti pemuda tersebut bukanlah orang yang patut untuk dicurigai. Di malam itu, Blotong dan Maesa sedang berada di rumah Pakku. Anak Basir itu pun tampak sangat lapar dan berharap Ki Lurah mempersiapkan makan malam untuk mereka. Dan dugaannya memang benar, karena tak lama kemudian Ki Lurah menghampiri mereka untuk dipersilahkan makan malam bersama. Blotong pun tampak sangat senang. Ia pun mengucapkan syukur berkali-kali karena permintaannya untuk makan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Ketika sedang makan, Maesa pun kemudian menceritakan kepada Ki Lurah bahwa selama di perjalanan menuju ke Bumi Ayu itu, ia dan Blotong selalu bertemu dan berpapasan dengan para prajurit yang cukup siaga, seakan telah bersiap untuk melakukan peperangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah anak Mas Mahesa belum mendengar kabar? Belum? Iya, makanya kami ingin tahu dari Pak Lurah. Iya kan Mahesa? Iya. Peristiwa itu kira-kira terjadi 1,5 bulan yang lalu. Tenang semua. Paman Wanakerta, mayat siapa yang kau bawa itu? Hamba tidak sanggup mengatakannya, Gusti. Silakan, Gusti lihat sendiri. Sutejo. Anakku. Sutejo. Kanjeng Adipati murka. Beliau bersumpah menuntut balas kematian putranya. Maaf Ki Lurah, siapa yang membunuh Raden Sutejo? Menurut keterangan Ki Wanakerta, pembunuhnya adalah Dewi Sekar Arum. Dewi Sekar Arum dari Kadipaten Rembang? Iya. Tidak mungkin. Iya, aku tidak percaya. Ternyata siasat Mak Lampir dan Grandong untuk mengadu domba Kadipaten Kudus dengan Kadipaten Rembang telah cukup berhasil. Ki Wanakerta yang menyerahkan mayat Raden Sutejo itu sebenarnya adalah jelmaan Grandong. Maesa dan Blotong yang sangat mengenal Dewi Sekar Arum pun merasa tidak mungkin kawan mereka itu tega dan berani membunuh Raden Sutejo tanpa sebab. Adipati Kudus menjadi percaya karena sumpah Ki Wanakerta yang menjadi saksi pembunuhan tersebut. Sang Adipati pun kemudian menyatakan bahwa ia akan menuntut balas atas kematian putranya. Bahkan Adipati Kudus Ki Wirantaka itu pun tidak peduli jika ia harus berhadapan
dengan kerabatnya sendiri ataupun calon besannya sendiri. Mendengar cerita Ki Lurah, Maesa dan Blotong pun menjadi merasa miris. Mereka merasa bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik semua masalah tersebut. Kita harus berusaha mencegah terjadinya perang saudara. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu aku yang tidak tahu, Maesa. Kita cari dulu Dewi Sekar Arum. Kenapa dia membunuh Raden Sutejo? Kalau semua sudah jelas, baru kita laporkan kepada Kanjeng Sultan. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Lekete seme. Kalau datang Buya kasih salam dulu. Bikin kaget orang saja. Jadi kaget ya? Maaf, aku tidak sengaja. Sudah. Jangan dibesar-besarkan. Paman Kalagondang, apakah Paman sengaja menemui kami atau hanya kebetulan lewat saja? Paman diutus oleh Ki Jamas untuk mencari anak Mas. Ada apa, Paman? Ada hal penting yang mau dibicarakan dengan anak Mas. Kalagondang pun kemudian membawa Maesa dan Blotong pergi menuju ke tempat Kiai Jamas berada. Sementara itu, Mak Lampir tampak sangat senang dan bangga mendengar laporan dari Ki Wanakerta alias Grandong Jelek bahwa usaha mereka telah berhasil. Sebentar lagi, perang saudara antar Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus akan segera terjadi. Dengan demikian, maka kedua kadipaten itu akan hancur dengan sendirinya. Dan dengan hancurnya dua kadipaten tersebut, maka Mataram akan menjadi semakin lemah. Dan apabila Mataram sudah lemah, maka golongan hitam yang dipimpin oleh Mak Lampir akan segera menyerbu. Sebab ia merasa hanya ialah yang berhak memerintahkan Mataram. Ya, sungguh suatu mimpi Mak Lampir Mukat Codot yang tidak akan pernah terjadi. Menghadapi Maesa saja mereka sudah kalang kabut, apalagi harus menghadapi Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung yang sakti mandraguna. Kini si Lampir Jelek itu pun menyuruh Grandong untuk kembali ke Kadipaten Kudus guna membuat suasana menjadi lebih kacau lagi, sehingga perang saudara itu akan menjadi semakin memanas. Saya akui bahwa saya telah membunuh Kakang Sutejo, tapi saya tidak sengaja membunuhnya. Tidak sengaja bagaimana? Apakah Nak Sekar Arum kesalahan tangan? Siang itu saya bertempur melawan setan pemakan manusia. Setan pemakan manusia? Iya, setelah saya berhasil membunuhnya, tiba-tiba setan itu berubah jadi Kakang Sutejo. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Ketika sedang bertempur, saya yakin bahwa lawan saya setan pemakan manusia. Maaf deh Ajeng. Ketika sedang bertempur dengan setan pemakan manusia, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Ada. Siapa? Seorang lelaki masih muda. Tidak ada orang lain lagi. Tidak. Ada apa sebenarnya? Yang saya dengar, Ki Wanakerta bersumpah bahwa yang membunuh Raden Sutejo itu, maaf, Nyai Dewi Sekar Arum. Kalau memang itu yang dituduhkan padaku, apa boleh buat? Aku akan menerima segala akibatnya. Pasti perbuatan Mak Lampir. Dulu, Maesa dan Blotong dituduh menculik Den Ayu. Ternyata hanya fitnah. Tidak taunya orang lain yang menyamar menjadi Maesa dan Blotong. Beruntung ada Kalagondang di tempat tersebut. Raja Jin Merah itu pun yakin kalau semua itu adalah perbuatan Mak Lampir yang kerjanya memang hanya memfitnah ataupun mengadu domba antar golongan putih. Maesa sendiri pun sangat yakin kalau pasti semua yang terjadi itu adalah perbuatan Mak Lampir. Ia yakin kalau ada yang menyamar sebagai Raden Sutejo
dan ada juga yang menyamar sebagai Ki Wanakerta, lalu mereka menyebar fitnah. Semuanya pun tampak setuju dengan pernyataan Maesa yang cukup cerdik tersebut. Kini kita menuju pada Ki Wanakerta alias Grandong yang di saat itu sedang memancing kekacauan di Kadipaten Rembang. Ketika itu, ia sedang bertempur melawan para prajurit Mataram. Para prajurit itu pun tampak kewalahan dan mereka tumbang satu persatu di tangan iblis tersebut. Setelah menghabisi semuanya, Ki Wanakerta palsu itu pun memerintahkan salah satu prajurit tersebut untuk melaporkan kepada Adipati Rembang bahwa prajurit Kadipaten Kudus sudah bersiap untuk menyerbu Rembang guna membalas dendam atas kematian Raden Sutejo yang telah dibunuh oleh Putri Sekar Arum. Ya, dengan demikian maka Kadipaten Rembang akan semakin memanas dan bersiap untuk berperang melawan Kadipaten Kudus. Kurang ajar. Kalau Dewi Sekar Arum membunuh Raden Sutejo, ini pasti ada sebab musababnya. Gusti Adipati, menurut hemat hamba, perbuatan orang-orang Kadipaten itu harus dibalas. Ya, siapkan pasukan perang. Sabar Kanjeng Adipati. Perang hanya akan menimbulkan penderitaan. Kalau menurut saya, jika ada jalan yang lebih baik, hindarkan perang itu. Maaf Gusti. Ya. Den Mahesa mohon menghadap. Silakan. Silakan. Mahesa, apa ada sesuatu yang penting? Hamba punya dugaan kuat bahwa semua ini perbuatan malampir. Hah? Malampir? Kejadiannya sama seperti saya dulu. Saya dituduh menculik Dian Ayu Wulandari. Ternyata fitnah. Ini perbuatan malampir. Kalau begitu, kunci persoalannya ada pada Ki Wanakerta. Aku sudah berhasil mengadu domba antara Adipati Kudus dan Adipati Rembang. Aku juga sudah membuat kerusuhan di mana-mana. Sebentar lagi mereka akan saling bunuh. Dasar Grandong bodoh, ia tidak tahu kalau di balik perkara yang dibuatnya itu masih ada Maesa dan orang-orang golongan putih lainnya serta para kiai yang tidak akan tinggal diam. Beruntung kini Adipati Rembang sudah diberitahu oleh Maesa sehingga tidak terpengaruh oleh fitnah ataupun adu domba yang dilakukan oleh Grandong. Ki Wanakerta palsu itu pun kini telah berubah menjadi wujud aslinya, yaitu makhluk jelek hitam seperti genderuwo. Lalu ia pun melaporkan keberhasilannya itu kepada si lampir yang langsung senang tertawa-tawa mendengar semua rencananya telah berhasil dengan baik. Bagus Grandong, bagus. Ternyata kau bisa juga bekerja dengan baik. Aku selalu mengikuti petunjuk nenek. Kacaukan pasukan Rembang. Serang mereka secara membabi buta. Ya. Dan dalam setiap aksi, kau harus selalu membawa pasukan Kudus. Jatuhnya para korban dari kedua belah pihak akan menyulut api dendam dan kebencian di antara mereka. Serbu! Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.